Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Haura Nafia Kelana. Saya di sini akan menanggapi kasus tentang pelecehan mahasiswa Fakultas Hukum di UI dengan kemampuan berpikir kritis menggunakan metode berpikir divergen dan konvergen. Kasus pelecehan seksual melalui grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mencerminkan kegagalan pendidikan etika di kalangan intelektual muda. Sebagai kaum berpendidikan, kita harus mengcam budaya toksik yang membungkus pelecehan sebagai candaan, karena hal itu merusak integritas profesi hukum dan norma sosial. Analisis berpikir konvergen kasus ini menunjukkan pola berulang di kampus, seperti pelecehan verbal dan objektifikasi perempuan di ruang digital yang lolos pengawasan, hingga bocor dari orang dalam. Sanksi penonaktifkan sementara 15 April sampai 30 Mei 2006 oleh UI adalah langkah tepat untuk transparansi, tapi masih minim jika tak diikuti hukuman pidana berdasarkan UU TPKS kurungan hingga 6 tahun. Korbannya ada 27 mahasiswa dan dosen, butuh pendamping psikologis penuh, sementara pelaku harus belajar akuntabilitas untuk mencegah residivisme. Implikasi berpikir divergen secara luas ini mengungkap celah literasi digital di generasi Gen Z. Grup chat jadi zona aman palsu untuk misogini yang bisa meluas ke praktik korupsi atau diskriminasi di dunia kerja. Bayangkan jika lulusan FH UI, calon hakim, atau pengacara membawa pola pikir ini ke pengadilan. Itu ancam keadilan gender. Solusi inovatif integrasikan AI monitoring ketika di platform kampus dan kurikulum wajib, hukum digital plus empati. Wawasan ke depan, UI dan Kemdikbud harus kolaborasi untuk sidang etik Dewan Guru Besar, potensial dropout pelaku, plus kampanye nasional anti pelecehan digital. Sebagai intelektual, mari dorong kampus zero tolerance, edukasi empati sejak orientasi, bukan hanya sanksi reaktif. Ini peluang reformasi agar Fakultas Hukum UI jadi teladan, bukan sindiran. Kasus pelecehan seksual di lingkungan akademis, khususnya yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum atau FH Universitas Indonesia dalam sebuah grup percakapan, adalah sebuah ironi yang mendalam. Sebagai kaum intelektual, kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai pelanggaran moral biasa, tetapi sebagai alarm keras atas krisis integritas di institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum. Menggunakan metode berpikir divergen yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dan perspektif dari satu titik masalah adalah tanggapan kritis saya. Yang pertama ada dekonstruksi budaya atau locker room talk. Kita harus melihat jauh melampaui teks di layar ponsel. Kasus ini menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki yang terinternalisasi dalam bentuk digital objectification. Mengapa calon praktisi hukum merasa aman melakukan ini?
ada kegagalan dalam memisahkan antara ruang pribadi atau grup chat dengan tanggung jawab publik sebagai calon penegak keadilan. Perspektif ke depan, pendidikan hukum tidak boleh hanya berhenti pada hafalan pasal, tetapi harus menyentuh etika digital dan sensitivitas gender. Tanpa itu, kita hanya mencetak robot hukum yang tidak memiliki empati terhadap korban. Efektivitas sanksi versus transformasi perilaku. Pemberian sanksi kepada 16 orang adalah langkah tegas yang patut diapresiasi. Namun, apakah sanksi administratif cukup untuk mengubah pola pikir? Apakah skorsing atau sanksi lainnya akan melahirkan efek jera atau justru memupuk dendam kolektif? Institusi perlu menerapkan restoratif justice yang berorientasi pada korban, sekaligus mewajibkan pelaku mengikuti program rehabilitasi psikologis dan edukasi gender yang intensif. Sanksi harus bersifat mendidik atau formatif, bukan sekadar menghukum punitif. Ironi di institusi hukum atau di legal blind spot, ada beban moral lebih besar ketika pelakunya adalah mahasiswa hukum. Jika mereka yang mempelajari instrumen perlindungan hak asasi manusia justru menjadi pelanggarnya di ruang gelap digital, maka ada mata rantai yang putus antara kurikulum dan karakter. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada masa depan hukum Indonesia jika calon hakim, jaksa, atau pengacaranya memandang pelecehan sebagai bahan candaan? Perlindungan korban dan keamanan digital. Penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Fokus pada korban. Universitas harus menjamin pemulihan psikis korban dan memastikan tidak ada stigma negatif atau intimidasi lanjutan baik fisik maupun siber setelah sanksi dijatuhkan. Kasus ini harus mendorong terciptanya sistem pelaporan yang lebih aman dan anonim, sehingga korban tidak merasa terancam saat menyuarakan ketidakadilan. Secara intelektual, kita harus memandang kasus ini sebagai momentum untuk revolusi kesadaran. Kita memerlukan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kematangan emosional dan etika yang kokoh. Hukum tanpa moralitas adalah kekosongan, dan intelektualitas tanpa empati adalah bahaya bagi kemanusiaan. Langkah Universitas Indonesia menjatuhkan saksi adalah awal yang baik, namun perjalanan menuju kampus yang benar-benar aman dari kekerasan seksual masih membutuhkan pengawasan kolektif dan komitmen jangka panjang dari seluruh sivitas akademika. Oke, karena tadi kita udah ngebahas menggunakan Divergen, sekarang kita lihat semua benang khusus itu jadi satu titik kesimpulan yang konkret. Masalah intinya krisis karakter di Menara Gading. Kita kerucutkan masalah ini bukan soal grup WhatsApp-nya, tapi soal siapa yang ada di dalamnya. Gini loh, mereka ini mahasiswa hukum di kampus top. Secara kognitif mereka itu pintar, mungkin IPK-nya tinggi-tinggi,
Tapi secara konvergen kita nemu satu titik lemah. Ada jurang yang lebar banget di antara teori hukum dan perilaku nyata. Mereka hafal pasal-pasal perlindungan hak asasi, tapi di saat yang sama tangan mereka ngetik kata-kata yang ngerendahin martabat orang lain. Kesimpulannya, sistem pendidikan kita masih fokus ngisi otak, tapi nanam etika. Pinter doang gak cukup kalau moralnya error. Sanksi bukan cuma hukuman, tapi brand cleaning. Kalau kita tarik garis lurus, kenapa UI harus tegas banget kasih sanksi ke 16 orang itu? Jawabannya cuma satu, menyelamatkan marwah. Bayangin kalau UI diem aja atau cuman kasih teguran lisan. Publik bakal pikir, oh ternyata di kampus hukum terbaik aja pelecehan dibiarin. Secara konvergen, sanksi tegas ini adalah satu-satunya jalan buat UI untuk bilang ke dunia kalau mereka nggak kompromi sama sampah moral kayak gitu. Ini soal standar. Kalau standarnya rendah, ya kualitas lulusannya bakal jeblok di mata masyarakat. Privasi versus pelecehan, garis tegasnya gimana? Banyak yang beda pelaku dengan bilang, itu kan ruang private, harusnya aman dong dari sanksi. Nah, secara kritis kita harus satu suara. Privasi itu ada buat ngelindungi rahasia pribadi, bukan buat jadi tameng aksi kriminal atau pelecehan. Mau lo ngomong di grup isi 2 orang atau di lapangan bola, kalau kontennya itu ngelecehin, ya tetap pelecehan. Berpikir konvergen ngajarin kita buat nggak terjebak sama bungkus atau grup chatnya, tapi fokus ke isinya atau pelecehannya. Jadi pembelaan soal privasi itu otomatis gugur kalau isinya udah melanggar hak orang lain. Solusi tunggal atau zero tolerance atau hancur sekalian. Kalau kita mau satu solusi yang paling manjur, gak ada jalan tengah. Pilihannya cuman zero tolerance, polis kebijakan tanpa toleransi. Kenapa harus konvergen ke satu solusi ini? Karena kalau kita kasih celah dikit aja, misalnya ya udah dimaafin asal gak ngulangin, orang lain bakal anggap remeh. Dunia intelektual harus tegas. Sekali lo ngelecehin, lo harus terima konsekuensinya. Ini buat ngebentuk mentalitas mahasiswa ke depannya, supaya mikir sejuta kali sebelum mau lucu-lucuan yang ngerugiin orang lain. Kesimpulannya, intelektualnya jadi gini. Kalau semua fakta ini kita kumpulin jadi satu titik, kesimpulannya adalah intelektualitas itu sepakat sama integritas. Lo nggak bisa ngaku pinter kalau masih ngerasa ngerendahin perempuan itu sebagai bahan bercandaan. 16 orang yang kena sanksi itu adalah contoh nyata dari orang-orang yang tersesat di tengah tumpukan buku hukum yang mereka baca. Sanksi masyarakat adalah sanksi kampus, itu udah paling benar. Kenapa? Supaya mereka sadar kalau gelar sarjana hukum yang bakal mereka dapat itu punya beban moral yang berat. Jangan sampai nanti pas jadi hakim atau jaksa, mereka malah pakai logika yang sama buat tindas korban-korban lain. Kita butuh penegak hukum yang punya hati, bukan cuma punya ijazah. Kasus ini harus jadi titik balik buat kita semua. Ruang digital itu bukan hutan rimba dimana kita bisa bebas jadi monster. Ruang digital itu cerminan diri. Kalau di grup chat aja lo kayak gitu, ya itulah kualitas lo yang sebenarnya.
Kasihan sih, tapi ya memang harus dikasih pelajaran biar benar-benar paham makna dari kata keadilan yang selama ini mereka pelajari di kelas. Bayangin lo mahasiswa hukum harusnya paham banget UU TPKS atau KUHP soal pelecehan, malah normalin agak pangkatan. Korban cewek pada trauma berat sampai ada yang cerita di BBC soal dampak psikologisnya yang ngebentuk ulang cara mereka interaksi sehari-hari. Sanksi UI nonaktifkan mereka sampai Mei 2026. Oke lah, tapi forum minta maaf bareng itu malah bikin korban tambah ngeri, kayak dipamerin gitu loh. Pelaku pada ngumpul bilang sorry tapi tanpa terapi beneran. Besoknya bisa keulang. Ke depan ini bisa jadi turning point buat regulasi cyberbullying di grup privat. Mungkin lahir undang-undang baru sosial digital harassment yang mengatur platform kayak WA atau Line. Kalau UI atau kampus lain gak gerak cepat ke arah kampus zero tolerance dengan page education, bakal banjir kasus serupa, bikin orang tua mikir 2 kali kirim anak ke sana. Kita butuh generasi mahasiswa yang gak cuma pintar hukum, tapi juga punya hati nurani digital. Gaspol reformasi, jangan cuma saksi doang. Sebagai kaum intelektual yang berpendidikan, berwawasan ke depan, kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia di grup chat yang berujung pada sanksi terhadap 16 orang harus dilihat secara jernih, sistematis, dan berbasis fakta jika menggunakan pendekatan berpikir konvergen, yaitu mengerucut pada kesimpulan paling logis dari data yang ada. Pertama, inti masalahnya bukan sekadar candaan di grup, melainkan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital. Dalam kerangka hukum dan etika, tindakan ini memenuhi unsur pelecehan karena adanya objektifikasi, penghinaan, atau konten yang merendahkan korban. Artinya ini bukan wilayah abu-abu, secara normatif sudah jelas salah. Kedua, respons institusi berupa pemberian sanksi kepada 16 orang menunjukkan bahwa ada pengakuan formal bahwa pelanggaran memang terjadi. Ini penting sebagai presiden. Kampus tidak lagi bisa menganggap ruang digital mahasiswa sebagai wilayah privat yang bebas dari akuntabilitas. Namun, yang perlu dikritisi secara rasional adalah apakah sanksi tersebut proporsional, konsisten, dan memiliki efek jera. Tanpa transparansi standar penegakan, sanksi berisiko menjadi sekadar simbolik. Ketiga, dari perspektif struktural, kasus ini mengindikasikan masih adanya budaya permisif terhadap pelecehan, bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung tinggi rasional. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak otomatis membentuk integritas moral. Ada celah dalam internalisasi nilai, baik dalam kurikulum maupun kultur sosial mahasiswa. Keempat, jika kita mengerucutkan solusi secara konvergen, maka ada titik intervensi yang paling masuk akal. Penegakan aturan yang konsisten dan transparan, bukan hanya menghukum
tapi juga memastikan standar yang jelas untuk semua kasus serupa. Pendidikan etika dan kesadaran gender berbasis bukti, bukan sekadar seminar seremonial, melainkan integrasi dalam proses pembelajaran. Sistem pelaporan yang aman dan kredibel. Korban harus punya jalur yang terlindungi tanpa takut reviktimisasi. Kesimpulannya, kasus ini bukan anomali, melainkan gejala dari masalah yang lebih luas. Sikap intelektual yang tepat bukan hanya mengancam, tetapi mendorong pembenahan sistemik yang berbasis data, prinsip keadilan, dan keberlanjutan. Tanpa itu, sanksi terhadap 16 orang hanya akan menjadi reaksi sesaat, bukan solusi jangka panjang. Jadi, kesimpulan semuanya, dengan kemampuan berpikir kritis menggunakan metode berpikir divergen dan konvergen sebagai kaum intelektual yang berpendidikan berwawasan ke depan, kasus pelecehan seksual mahasiswi FH Universitas Indonesia di grup chat 16 orang disanksi. Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini di dalam grup chat yang berujung pada sanksi terhadap 16 orang bisa dibaca lebih jernih kalau kita gabungkan berpikir divergen atau membuka sebanyak mungkin sudut pandang, dan konvergen atau menyaring menuju kesimpulan yang rasional dan solutif. Secara divergen atau eksploratif, kasus ini bukan sekedar candaan yang kebablasan. Ia membuka banyak lapisan budaya digital kampus. Ruang chat sering dianggap informal, sehingga batas etika jadi kabur. Normalisasi seksisme. Adanya kemungkinan bahwa perilaku merendahkan perempuan dianggap lumrah dalam kelompok tertentu. Relasi kuasa dan keberanian korban. Korban sering berada pada posisi rentan, apalagi jika pelaku adalah bagian dari lingkar sosial atau akademik. Peran institusi, bagaimana kampus merespons, apakah cepat, transparan, dan berpihak pada korban? Efek jera versus pembinaan, apakah sanksi cukup untuk mengubah perilaku atau hanya bersifat administratif? Secara konvergen atau penyaringan dan kesimpulan, dari berbagai sudut itu ada beberapa poin inti yang bisa ditarik. Pelecehan dalam bentuk apapun, termasuk digital, adalah pelanggaran serius, bukan sekedar humor. Tindakan kampus memberi sanksi adalah langkah penting karena menunjukkan pengakuan bahwa ruang digital tetap tunduk pada etika dan hukum. Namun, sanksi saja tidak cukup. Perlu perubahan sistemik, edukasi gender, literasi digital, dan mekanisme pelaporan yang aman. Budaya kolektif harus berubah, bukan hanya individu pelaku. Lingkungan yang permisif memungkinkan kasus seperti terjadi berulang. Kesimpulan, sebagai pendekatan intelektual berwawasan ke depan, kasus ini mencerminkan bahwa kemajuan intelektual tidak otomatis sejalan dengan kematangan etika. Kampus sebagai ruang akademik harus menjadi contoh integritas, bukan sekadar pusat pengetahuan. Maka, solusi yang berpandangan ke depan adalah kombinasi penegakan aturan yang tegas, pendidikan nilai atau empati, kesetaraan, serta reformasi budaya komunikasi termasuk di ruang digital. Kalau diringkas tajam, ini bukan hanya soal 16 orang yang disanksi, tapi tentang ujian
bagi ekosistem pendidikan itu sendiri? Apakah mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas tapi juga beradab? Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang saya ketahui. Mohon maaf jika banyak belibet dalam pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.